bro, bantu saya. Uangnya semua buat kamu. Sepertinya dia adalah pengantin keluarga Shen, tunanganku. Kita mencari putri besar keluarga Shen. Kenapa kita harus memeriksa yang tukang sampah dan pembersih jelek itu? Ayo pergi. Bro, terima kasih. Saya pergi. Kamu mau apa? Saya baru saja memberi kamu uang. Kamu mau memeras saya. Saya tidak menipu orang, juga tidak memeras orang. Uang ini tidak cukup. Tidak cukup. Menurut perhitungan gaji per jam saya, 1 jam adalah 100.000. Kamu tadi mencium saya selama 1 menit 7 detik, dan 2 kali kamu yang memulai, jadi saya tambahkan 2 detik untukmu. Jadi totalnya adalah 1916,67. Kamu gila. Bagaimana dengan tadi kamu menjulurkan lidah? Kamu juga menjulurkan lidah 2 kali, perlu saya hitung juga? Tampangmu ganteng, tapi otakmu bermasalah. Bu, Shen Kiao ada di sana? Bro, cepat pergi. Nanti saya akan ganti dengan cek. Saya pikir lebih baik kita bicara jelas dulu. Bro, kamu juga nggak tega lihat seorang gadis polos dipaksa orang tuanya menikah sama CEO yang kejam dan nggak berperasaan, kan? Siapa yang kamu bilang senggak jantan? Cepat pergi, bro. Iya, cepat. Berhenti! Shen Kiao, kamu tunggu saja. Akhirnya kenyang. Dia kelihatan ganteng saat diam. Gerakannya juga anggun. Sudah selesai makan? Kalau sudah selesai makan, kita bagi biaya secara adil ya. Tidak perlu repot, saya bayar semuanya. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Dan juga tidak suka orang lain mengambil keuntungan dari saya, jadi kita bagi rata saja. Mengapa tidak langsung dibagi 2? Kenapa kamu perlu kalkulator? Pasta ini kita makan sama banyak, tetapi tomat dan brokoli di atasnya kamu habiskan. Jadi kamu harus bayar lebih 8.000. 1 bungkus tisu tersisa 10 lembar, saya pakai 2, kamu pakai 8, jadi kamu bayar 4 kali lipat. Sup ini kamu makan lebih banyak 4 jamur dibanding saya. Oh, dan udang ini saya makan lebih banyak 2 dibanding kamu. Ditambah dari hotel ke sini, bukan kemauan saya, 7 km, dihitung dengan keausan ban dan mesin. Jadi kamu harus bayar. Hampir 4.000. Tunggu sebentar, tambahkan dengan yang tadi. Tambah 1916,6 jadi 5.675,34. Transfer 6.000, tolong transfer. Jadi 5.675,34. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Saldo tidak mencukupi. Cucu bodoh, kalau kamu tidak bawa pulang istri cucu hari ini, kami akan mati di depanmu. Siapa yang mati di depanmu? Saya tidak akan hidup lagi. Apakah bisa mencicil pembayaran? Benar. Saya bisa menulis surat utang untukmu. Tidak perlu, saya punya cara bagus untuk melunasi utang. Menikahlah dengan saya. Apa? Karena 5.000 lebih. Saya menjual diri saya. Apa kamu menginginkan tubuh saya sejak awal? Saya tidak tertarik dengan sisa makanan anak yang super pedas. Dan saat pertama kali bertemu, mata kamu lebih lama 3 detik di tubuh saya tidak mengenakan biaya sudah bagus. Saya memang nggak punya tanah, tapi saya punya separuh miliknya. Omong kosong ya. Di kartu ini ada 1 juta. Saya ingin kamu berperan sebagai istri yang sangat mencintai saya di depan kakek dan nenek saya. Saya tidak akan mengecewakanmu. Kamu nggak lagi sakit, kan? Barusan kamu perhitungan dengan saya karena 5.000 lebih. Sekarang memberi saya 1 juta. Uang ini hanya sebagai istri kontrak selama 1 tahun. Yang lain jangan dipikirkan. Kamu menganggap dirimu CEO yang mendominasi? Di mana mobil mewahmu? Apa saya baru saja menyelesaikan tugas, bertemu dengan CEO tersembunyi. Di kartu ini benar-benar ada 1 juta. Sepertinya saya berkhayal di siang hari, berimajinasi. Apa ini juga harus bayar? Pasangan suami istri tidak memperhitungkan sebanyak ini. Apakah 5.000 lebih bisa diberikan kepada saya? Pasangan suami istri tidak berbagi utang sebelum menikah. Kali ini saya membantu menghapus bunga dari 5.000. Duduk yang benar ya. Surat nikah ini asli. Oh, hahaha. Oh ya, ini menantu cucu. Benar-benar cantik. Halo nenek, saya Shen Kiao. Baik.
Ini adalah pusaka dari keluargaku untuk menantu perempuan, sekarang ini milikmu. Sepertinya ini adalah barang paling berharga di rumah ini, kan? Nenek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak ada alasan untuk mengambil kembali barang yang diberikan kepada menantu cucu. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Terima saja dengan tenang. Hei, cucu baik. Apakah menantu cucu tidak suka hadiah dari kita? Kakek, lihat menantu cucu sudah saya bawa pulang untuk Anda. Bagaimana kalau Anda dan nenek kembali ke rumah? Tempat ini angin dan hujannya masuk di malam hari. Saya sangat khawatir tentang kalian. Ya. Saya tidak akan kembali. Kalau mau kembali, kamu sendiri saja. Ini adalah rumah saya waktu kecil. Saya nyaman tinggal di sini. Hei, jika menantu cucu tidak suka gelang giok ini, saya punya barang yang lebih baik untuk dia. Hei, ayo. Kakak. Menantu cucu, kalau kamu tidak suka gelang giok ini, kakek punya barang yang lebih baik. Hahaha. Oh. Akik darah merpati. Ini lebih berharga daripada gelang tadi. Akik merah ini adalah ucapan selamat dari kakek dan nenek. Agar kalian hidup bahagia di masa depan. Oh, Saya tidak bisa menerimanya. tidak suka? Tidak apa-apa, masih ada lagi. Ayo, lihat. Ini semua adalah hadiah untuk pernikahan kalian. Oh my, apakah ini tempat pengumpulan barang bekas? Hana, apakah suka kalung safir ini? Busiwa. Ada lagi hehe. Oh. Bagaimana dengan yang berwarna? Kakek, ini terlalu lepas. Kamu tahu memilih tidak? Kamu tidak rela untuk mengeluarkannya. Menantu perempuan, kita pakai ini. Pegang cerminnya. Baik. Renovasi rumah ini dan kalung permata ini benar-benar tidak cocok dilihat dari manapun. Nenek, saya ingin tahu apakah asal-usul perhiasan keluarga kita sah? Keluarga kita tidak mengandalkan mencuri atau merampok, kan? Tenang saja, keluarga kita 3 generasi rajin mengumpulkan barang bekas untuk mendapatkan ini. Kalau begitu, saya lebih tidak bisa menerimanya. Terima saja dengan tenang. Setiap menantu perempuan kita punya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oh ya, menurut saya, waktu untuk upacara pernikahan sudah tiba. Kalau terlambat tidak akan sempat. Hahaha. Cepat. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Saya kasih tahu kamu, ini harganya berbeda. Kalau terus menyentuh, akan dikenakan biaya. Kamu pikir hanya kamu yang bisa memungut biaya? Saya sangat mahal, oke? Pergi. Jujur saja, kamu juga sangat perhatian kepada saya. Masuk, saya ada di sini. Tidur. Ada saya yang cantik tidur di sini, kamu hanya tahu tidur. Kalau kamar ini rusak, jangan lupa bayar ganti rugi ya. Selimutnya ditutup, kalau kamu masuk angin, saya tidak akan bayar biaya pengobatan. Si pelit ini bahkan selimutnya menutupi saya. Harum sekali. Nan Kiao, makan. Datang. Aku nggak lagi mimpi kan? Pagi-pagi sudah makan. Hidangan mewah. Nangking, mari kita makan. Ini hanya masakan rumahan, jangan meremehkannya. Nenek, apakah ini yang disebut masakan rumahan?
Dan kakek, batang rokok di tanganmu itu terbuat dari kayu cendana emas ya. Itu pasti mahal. Sebenarnya aku selalu penasaran, dari mana keluarga kita mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Oh. Siap. Ternyata keluarga kita benar-benar keluarga kaya raya. Semua ini hanya untuk menguji aku. Oh, bukan miliaran, tapi triliunan. Minggir sedikit, terima kasih. Kurasa kakek ingin mengatakan bahwa keluarga kita menghasilkan uang dari menjual barang bekas ini. Nan Kiao, cepat makan sebelum dingin. Pinggangku sakit sekali. Ranjangnya terlalu keras kemarin. Kamu kurang olahraga. Makan sedikit ginjal babi untuk memperbaiki, makan pun tidak bisa membuatmu diam. Hahaha. Makan sayur, makan sayur, makan sayur, makan sayur. Jangan pedulikan dia, cepat makan. Nenek dan kakek pasti takut aku meremehkan mereka. Mungkin mereka menghabiskan tabungan untuk menyiapkan hidangan ini. Nenek, mulai sekarang mari makan sayur saja. Sayur lebih sehat. Baiklah, mulai sekarang. Kita ikut Nan Kiao. Ya, mari makan. Makan. Sepertinya kita harus meminta hotel 7 bintang Gu untuk memperbanyak hidangan sehat. Ya. Bosku, kamu bilang sudah memakai sepatu ini selama 3 tahun. Aneh kalau tidak rusak. Sepasang sepatu harus dipakai sampai rusak untuk menunjukkan nilainya. Memang benar, orang kaya tahu kapan harus berhemat dan kapan harus menghabiskan. Ya, pinggangku sakit sekali. Baiklah, beli ranjang yang nyaman dan lembut, yang bagus untuk beberapa hari ini, kirimkan ke tempat tinggal Nyonya Tua, dan kirimkan beberapa pakaian. Apa? Pohon besi berbunga? Hemat untuk diri sendiri, habiskan untuk istri. Aku juga ingin pria seperti itu. Aku kenyang sekali. Kerjakan sesuatu, cerna makanannya. Cucu menantu, kamu sedang melakukan apa? Keluargaku menikahi menantu untuk disayangi, bukan untuk bekerja. Nenek, aku hanya berolahraga untuk mencerna makanan. Baiklah, kamu sudah cukup susah di Guyanzhou, jangan menyusahkan diri sendiri. Lihat, wajah kecilmu sudah kurus sekali. Nenek akan membuatkan sup untukmu siang nanti. Tunggu sebentar. Nenek, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Mengapa aku merasa berat badanku bertambah 2 kilo? Senang, Kiao. Senang, Kiao. Senfang, benar-benar kamu. Aku pikir kamu lari dari pernikahan dan menikah dengan orang kaya. Ternyata menikah dengan seorang pemulung. Apa yang kamu lakukan, Shenan Xiao? Apa? Ini adalah sepatu edisi terbatas yang baru aku beli, membersihkan sampah. Shenan Xiao, kamu menikah dengan seorang pemulung. Biarkan Bos Fu tahu. Lihat bagaimana dia akan menanganimu. Kamu terlalu banyak menonton drama pendek. Bos Fu, sehebat apapun, tidak mungkin mengabaikan hukum, kan? Aku menunggu Senang Kiang. Ayah dan ibu, cepat pergi. Datang satu pembuat onar kecil, sekarang akan ada 2 pembuat onar besar. Cepat pergi, kami tidak menerima sampah sebesar ini. Kamu semakin tidak terkendali. Ibu, Fang, kamu baik-baik saja? Ibu, benar-benar sakit. Dan tempat ini sangat bau. Kumbang kotoran pakai parfum. Semua yang dicium tetap bau. Kamu anak durhaka. Dulu kamu kabur dari pernikahan. Membuat seluruh keluarga kita sengsara. Sekarang bicara sembarangan lagi. Di matamu masih ada aku sebagai ayahmu, enggak? Pernikahan ini kalian yang memaksaku untuk melakukannya. Kalau keluargaku begitu baik, kenapa tidak biarkan Shen Fang menikah ke sana dan menikmati hidup? Ya, katanya tuanku pemarah, tidak bisa berbuat manusiawi, dan jelek. Kalau Fang menikah, bukankah itu seperti menjanda?
Mana ada kakak belum menikah, adik sudah menikah duluan. Bukankah ibu melakukan ini demi kebaikanmu? Kalau memang begitu baik, maka kamu saja yang menikah. Kamu, saya sudah terima hadiah pertunangan dari keluarga Gu. Kalau Tuan Gu marah, habislah kita. Jangan libatkan kami. Kalau kami tidak bisa mengurusmu, saya akan minta Tuan Gu langsung datang menghadapimu. Kami sudah menemukan Shen Nanjiang, dia ada di pabrik daur ulang limbah padat. Jangan khawatir, saya akan segera membawanya untuk bertemu Anda. Halo? Coba sentuh dia. Segera kumpulkan semua keamanan perusahaan, kita berangkat sekarang. Kalian sedang apa? Pergi pulang sana. Lepaskan aku. Ada yang mau menangkap orang. Apa? Siapa yang berani mengganggu menantu cucu saya? Kamu berani. Hoi! Mundur. Kalian berdua siapa? Tahukah kamu siapa saya? Dari mana datangnya orang kasar ini? Saya pikir dia ini pemulung, kan? Saya tidak peduli siapa kalian, mengganggu menantu cucu saya itu tidak bisa. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini adalah tongkat biliar bintang 7. Bukankah ini yang dibeli oleh keluarga Gu seharga 2 juta beberapa hari lalu? Jadi menurutmu mereka bukan orangnya? Mengapa orang keluarga Gu tidak tinggal di rumah mewah dan memilih tinggal di tempat seperti ini? Menurutku, ini cuma alat pemulung yang dipakai seperti cangkul. Hei, tongkat biliar ini memang pas sekali dijadikan cangkul. Kalau kalian tidak segera pergi, dia akan memukul kalian dengan lebih baik. Orang tua bau, jangan kira karena kamu bermargaku. Kamu termasuk keluargaku. Hari ini, walaupun kamu membuat Shen Nankiao pingsan, kamu harus tetap membawanya ke hadapan Tuan Gu. Berani kamu? Pergi dari sini. Ayo nenek, mari nenek. Kakek, ayo pergi. Berhenti. Tuan Gu, Anda adalah tunanganku, Gu Yanzhou. Nenek, kakek, kalian tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang saja. Direktur Gu datang. Lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Dan kalian berdua orang tua ini, kalian akan segera tahu bedanya meskipun sama-sama bermarga Gu. Tuan Gu itu benar-benar misterius, tidak pernah muncul di berita manapun. Saya yang menyuruh orang untuk menyelidikinya. Nanti mobil kosong akan datang, hati-hati jangan salah orang. Kamu siapa? Mana Tuan Gu? Tidak usah sungkan. Apa? Sedang apa? Atas dasar apa kalian menahan kami? Kamu datang tepat waktu, mereka menjatuhkan kakek dan nenek, lalu ingin menangkapku untuk menikah dengan pria tua yang kejam. Benar, tamparan itu mendarat di wajah Nankiao, melihatnya saja sudah membuatku sakit hati. Sangat sakit. Cepat keluar, urus mereka, kalau tidak nanti mereka pikir keluarga Gu tidak ada orangnya. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah lapor polisi. Menahan orang sembarangan itu melanggar hukum. Ini namanya membalas setimpal. Saya adalah orang tua, meskipun bukan saya yang melahirkanmu. Setelah ibumu meninggal, saya tetap memberimu makan dan minum. Makanan yang basi, pakaian adalah baju bekas yang aku ambil dari tempat sampah. Orang tua kan? Kalau begitu, saya akan memukul yang lebih muda dulu. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Kamu suka merebut barang orang, kan? Suka menyebar fitnah, kan? Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Shen Mingqiang, kamu gila. Cepat suruh mereka lepaskan aku. Hanya seorang pemulung, tapi begitu sombong. Aku ini ayahmu. Ayah mana yang menjual anak perempuannya demi mahar? Ayah mana yang tanpa pikir panjang mengikuti kata orang dan memukul anak perempuannya sendiri? Tidak pantas untuk menjadi yang terbaik dengan Cece. Wang Yang, pukul dulu, baru bawa ke kantor polisi. Baik. Lakukan. Gunakan metode kekerasan. Di mana ada pukulan? Hanya orang yang masuk tanpa izin ke properti pribadi diusir. Sangat sulit diatur. Apa yang kamu tahu? Sekarang kita harus menipu. Kamu harus membawanya ke Tuan Du. Kalau tidak, bagaimana kalau Tuan Gu marah? Shen Nankiao, tunggu sampai Tuan Gu datang. Habislah kamu. Bising sekali. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Tapi mobil mewah di depan tadi dan para pengawal itu, kamu tidak benar-benar Tuan Gu, kan? Aku bercanda, kenapa kamu tegang?
Kamu begitu pelit, mana mungkin jadi tuanku? Ingat ya, aku tidak akan ikut bayar uang tadi. Kamu tahu aku masih punya utang. Tidak perlu, mereka semua saudara yang bekerja sebagai pengawal di Gugrup. Begitu mendengar ada masalah, mereka langsung datang membantu. Dengan tubuh seperti itu. Menjadi pengawal masih oke. Ngomong yang benar, jangan genit begitu. Pelit. Ya, kakak Gu selalu membantu kami, para saudara. Begitu mendengar ada masalah di rumah, kami langsung datang membawa orang. Mobil di depan itu, bos meminjamkannya karena kakak Gu setia kawan. Meminjamkannya secara khusus. Tidak menyangka kamu pelit, tapi setia kawan. Ya, kakak Gus selalu hidup hemat untuk membantu kami, saudara-saudaranya. Apa alasan kami untuk tidak membantunya? Tidak menyangka kamu pelit, tapi juga murah hati. Maaf aku salah paham. Hari ini aku sendiri yang masak untukmu dan saudara-saudaramu. Nenek, ajari aku cara menyalakan api ya. Baik, haha. Ah, kakak ipar, tidak perlu buatkan untukku. Anak nakal, kamu sedang apa? Sampai sekarang masih saja merahasiakan dari menantu cucumu? Kakek, kalau mau mempertahankan menantu ini, dengarkan aku dulu. Kita alasi dulu dengan kertas agar cepat menyala. Baik, Presiden Gugrup, Gu Yanzo, Nenek, bagaimana bisa Presiden Gugrup punya nama yang sama dengan Yanzo? Ya ampun, dulu kakekmu pergi ke Gugrup untuk mengumpulkan barang bekas. Mendengar pewaris Gu akan diberi nama itu. Karena kami tidak bisa baca, ya sudah kami pakai saja nama itu. Oh, jadi begitu. Nenek, kamu pandu aku yang kerjakan, jadi lebih cepat. Ya baik. Padamkan api ya. Tambahkan sedikit kertas lagi, tapi jangan banyak-banyak. Rencana kerja sama proyek Utara Gugrup. Nenek, bagaimana mungkin rumah kita memiliki rencana kerja Gugrup? Proyek kecil bernilai 1 miliar yang tidak ada harganya, jangan berpikir bisa merusak hubungan menantu dan cucuku. Ini aku dapat waktu ngumpulin barang bekas di keluarga Gu, mereka nggak mau, jadi kasih ke aku. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Aku harus menambah kayu bakar. Baik. Nenek, ini bukan kayunanmu emas. Kenapa bisa dipakai untuk menyalakan api? Ini kayu dari sofa lama kakekmu yang sudah dibongkar, nggak ada harganya. Apakah aku salah mengenali? Nak, wajan sudah panas. Baik. Nenek, tidak ada anggur masak lagi. Bisa tolong belikan? Baik. Bukannya ada anggur masak? Ya, itu anggur masak. Mana orangnya? Bukankah ini arak spesial buatanku untuk keluarga yang selalu penuh keturunan? Keren sekali.
Menyebalkan. Uang ini tidak akan saya bagi rata denganmu. Bagi rata, kondomnya saya yang beli. Mau bagi rata juga. Kalau kamu mau, saya tidak keberatan. Coba rasakan masakan ginjal babi ini. Sekalian cek fungsi ginjalmu juga. Kamu belum pernah mencoba, kenapa tahu saya tidak bisa? Rasanya agak aneh. Tidak baik-baik saja. Agak pahit, apakah kamu salah memasukkan arak masak? Tidak mungkin, saya sudah mencium baunya. Memang ada aroma arak. Panas sekali. Sejuk sekali. Langit. Aku akan selalu bersamamu, bahkan saat kamu ada di bulan. Kamu adalah bunga di hatiku. Aku mencintaimu. Guyanzo, apakah ini terlalu panas? Saya percaya. Gila. Benar-benar gila. Fauna Ying, kamu sudah bangun dan melihat semuanya dengan mata kepalamu sendiri. Jadi masih merasa malu apa lagi sebenarnya? Kira-kira apa yang sedang kamu pikirkan atau inginkan saat ini? Layanan sampah mengecewakan. Kak, izinkan aku menciummu sekali lagi. Mimpi. Weng. Yang menginformasikan semua toko perhiasan untuk meluncurkan koleksi baru. Aku akan mengajak istriku ke Suwenjing. Hari ini semuanya harus berkilau. Istri direktur utama akan inspeksi toko. Maksudnya? Kukatakan direktur dan istrinya sungguh pasangan serasi. Pria berbakat wanita cantik. Jaga baik-baik barang-barang kita ya. Aku mau ke toilet dulu sebentar. Sebenarnya, boleh tahu nggak kenapa hari ini kamu bawa aku ke toko perhiasan yang bagus ini? Tanganmu kosong, tidak ada cincin sama sekali, nanti kakek nenek curiga. Katakan saja kamu yang bayar semuanya. Tentu saja. Saya sangat menyetujui dengan cepat sekali dan tanpa ragu. Matahari terbit dari barat, kamu sungguh. Kenapa? Badan gatal. Aku? Malam ini datang ke rumah, kamu tunggu aku di sini. Iya, di luar sangat panas, semua sudah ku beritahu, seharusnya tak masalah. Oke. Hati-hati, masih. Belum beli sudah kabur tanpa bayar. Di toko kami pelayanannya seperti ini, kami... Barang termurah di sini mulai dari puluhan ribu. Lihat-lihat kamu kayaknya nggak mampu beli. Oh, ya. Kah, aku lihat kamu berdiri di sini. Kira-kira ini toko 2000, kamu... Cepat pergi. Nanti CEO dan istrinya akan tiba. Jangan ribut di sini.
Aku penasaran, apa CEO-mu bisa melayani tamu seperti ini? Apalagi jika kusampaikan dengan sedikit bumbu, masih bisa pertahankan pekerjaanmu. Lihat apa? Dalam pandanganku, aku ingin sekali mencoba semua perhiasan yang begitu indah dan cantik dari tempat ini hingga ke ujung sana yang jauh. Bayar pakai kartu. Untung kartu kosong dari Guyanjo masih ada. Bisa pamer dikit. Ini bukan. Ini kartu khusus? Jangan-jangan dia, istri direktur yang menyamar, sebagai orang miskin untuk inspeksi? Baik, ambilkan saya cincin berlian air mata bulan biru. Oke, tunggu sebentar. Terlalu sulit. Ganti yang warna pink. Kalau bukan karena kau mungkin istri direktur, aku takkan tahan diperlakukan seperti ini. Yang ini terlalu pink, bikin kulit terlihat gelap. Ganti lagi. Lumayan. Kalau begitu, aku tidak peduli. Yang manapun aku bisa dapat komisi tinggi. Apa? Wah, bukankah ini adikku yang menikah dengan tukang rongsokan? Wah, makan banyak tapi tetap tidak mampu beli satu pun, ya. Memilih cincin yang paling kecil, tapi tetap tidak punya uang untuk membayar. Nona Shen, kamu datang hanya untuk mempermalukan diri. Kalau aku jadi kamu, tidak mampu beli, tidak akan mempermalukan diri di sini. Sangat memalukan. Ada sayuran di gigimu. Bau yang dia sebut mungkin bau mulutmu. Shannon. Ciao, ini wilayahku. Akan ku kembalikan semua penghinaan beberapa hari lalu. Usir dia dari sini. Tunggu, dan Kiao, lebih baik kau berlutut memohon padaku. Aku bisa pertimbangkan untuk membelikan hadiah pernikahan, kalau tidak, aku khawatir kau takkan mampu membeli barang-barang ini seumur hidupmu. Waduh, adik, kenapa engkau begitu ceroboh? Shannon. Ciao, kau sengaja ketahuan. Ya, aku memang sengaja. Terus kenapa? Shen, Nan, Kiao, sekarang telepon ayahku, bawa kembali CEO Gu, bawa kamu pulang. Nona Shen, hidungmu yang begitu indah. Dibuat! Sebagai manusia, kita harus selalu jujur kepada diri sendiri. Seperti aku, menjalani semuanya dengan asli dan jujur. Ternyata, memang sangat sulit dijalani. Aku akan membunuhmu. Kalian ngapain di sini? Tidak peduli. Nyonya Gu sudah datang. Aku tahu dan melihat beliau tiba dengan senyuman yang ramah dan hangat di wajahnya yang berseri-seri. Shan, Nan Kiao, jangan-jangan kamu pikir manajer yang disebut Nyonya Gu itu kamu? Menikah dengan seorang pemulung tapi masih ingin dipanggil Nyonya? Itu kan mimpi di siang bolong. klip kecil ini biasa saja, bahannya plastik. Selera Tuan Gu seharusnya tak sejelek ini. Meski berpakaian sederhana, aura melekat pada dirinya. Pasti dia adalah Nyonya manajer. Gu, suaminya bermarga. Gu, tapi dia cuma pemulung, sangat kontras. Jangan sampai salah orang, cincinnya saja beli yang paling kecil. Baik, manajer, tadi dia sengaja mencoba banyak, tidak puas. Lalu memilih yang paling kecil, aku juga tak bisa bayar, sulit. Apakah aku benar-benar salah mengenali orang? Kembali saja ke posmu, Nan Kiao. Siapa tahu, di antara sampah kamu bisa menemukan cincin yang hilang. Apa maksudmu dengan orang miskin ini? Nyonya kaya? Penambang emas pun tak bisa menambah orang seaneh kamu. Apa maksudmu? Kamu sedang menghina aku. Lebih baik kamu banyak membaca. Keluar rumah saja tidak pakai otak. Tidak, jangan usir mereka. Mengapa harus mengusir aku? Hah? Aku ingat kamu yang beli barang-barang bekas itu dari si tua pengumpul rongsokan untuk menikahkannya. Yang Jia. Hei, suami. Apa sih? Kantong?
Ini, Aku tidak suka. Mari kita cari tempat lain. sulit bukan? Jangan-jangan suami si tukang rongsok ini datang pun tidak mampu beli, kau akan lari ketakutan. Benar. Betul kan? Sungguh tak kusangka ternyata namamu yang indah itu bisa membawa begitu banyak keberuntungan. Baru, Pasangan suami istriku. pemulung yang berubah jadi pengemis miskin, suka cari untung kecil, dan sok penting. Tidak dapat anggur, bilang anggurnya asam. Lebih baik kau pulang dan periksa hidungmu. Kamu tidak berguna. Mau apa? Manajer, kalian berani menipu terang-terangan. Pergi. Ngapain kamu di sini? Usir dia kamu. Lepaskan aku, hidupku tak berharga. Mengapa engkau usir? Aku beritahu, aku punya nomor direktur Gu. Sekarang akan aku telepon dia. Kalian tunggu saja. Bersiaplah untuk menyesal dan meratapi keputusan ini nantinya. Kenapa HP-mu berbunyi? Apa kamu benar-benar direktur Gu? Kalau tidak usir dia, kita pergi. Mana mungkin pemulung itu asli? Pak Gu ini palsu. Palsu? Tunggu dulu. Shen Nankiao nekat memukulku. Aku ayahmu. Kakak perempuan bagaikan ibu. Aku berhak menghukummu. Kalau engkau berani lagi membeda-bedakan orang, Sekali pun enggak. sekali kupukul kau. Aduh, aku main sama kalian ya. Hebat banget sih Huang. Bawa dia pergi. Pak Gu, ini benar-benar hanya kebetulan biasa saja kok. Tidak ada yang disengaja atau direncanakan sebelumnya. Anak pintar, suka semua ini, bawa semuanya sekarang juga. Mahal banget. Kita cari manajer lain aja. Toko kita lagi ada promo ya. Wah, Kalau beli semua bisa patah tulang nih. sebagai ucapan, terima kasih ya. Aku suka yang ini. Kok cuma boleh ambil satu? Baik. Pasangan serasi, jodoh dari surga. Pasangan yang ditakdirkan. Eiger, kok tiba-tiba bicaramu tidak gagap lagi? Shen Nankiao bajingan itu, aku pasti akan membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Di mana CEO Gu? Hati-hati, dia adalah CEO Gu. Tanganmu. Mengapa kau sambung Kau. Apa kau benar-benar pergi meninggalkanku? Aku tertipu lagi. Sudah. Cukup. Mobil yang rusak ini masih bisa mendengar, Tong. Cepat telepon si gadis. Halo, baik. Shen? Direktur? Kau benar-benar hebat. Putrimu lebih cantik darinya, bahkan bisa dipuji sepanjang musim dingin. Kalau putri sulungmu tidak mau menikah, bagaimana dengan si bungsu yang kau nikahkan denganku? Ibu, jangan seperti ini. Cerita Istana seperti rumor has it, aku takkan biarkan Shen Nankiao terus menginjak-injakmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Kenapa keluarga Gu tidak mau? Tuan Guo, mana berani kami? Cepat selidiki untuk Tuan Guo. His voice faltered, his expression stiff. Saya meminjam sehari kebahagiaan dunia di bawah langit utara kota Shenyang yang penuh kedamaian ini. 原句自述须这个词改写后自述躲不入来马个词增加数死拉班个词 Nangkiao, kamu sudah pernah rapat sekali. Tidak bisa makan sayur saja. Aduh, setelah selesai mati pun bukan masalah. Pemandangan indah di Nankiao.
Lihat. Benar-benarlah. Hmm. 8 otot perut. Dengan posisi kepala seperti angsa, kenapa bangun begitu pagi? Hari ini ada kencan. Shenan Kiao, jangan lupa kamu sudah bersuami. Bukannya ini hanya palsu, tapi Kami sudah menikah. ini hanya bonus kecil yang kuambil dari pernikahan palsu kita. Hari ini sebelum berangkat kerja, kakak datang menjemputku. Akhir-akhir ini dia selalu menciumku duluan setiap kali kita bertemu. Ya, aku memakai topi hijau. Yuan Kiao, tunggu aku. Aku juga mau pergi ke kantor. Aku sudah lebih dulu menciumnya. Ini adalah keranjang makanan, tak bertuan. Bola datang, Kakak relawan, bunga. untukmu, terima kasih. Ayo, aku antar kamu kerja. Gu Jianzhong, kamu ngapain? Bikin kaget habis makan. Sarapan, baru berangkat kerja. Sang Kiao, ini. Halo, aku dari Nang Kiao. Zeng sedang kelas. Siapa yang... Bawa sertifikat nikah di saku terus. Ku teman masa kecil dari Nan Kiao. Suzian, tapi jarang dengar Nan Kiao mengingatkanmu. Tak apa, kamu akan sering mendengar namaku dari mulutnya. Karena aku dan Nan Kiao selalu bersama. Bahkan tidur pun bersama. Ayo, sayang pulang makan pagi. Tunggu dulu. Kakek Zian begitu sangat tersentuh dan terharu sekali melihat kebaikan hatimu yang begitu tulus dan murni. Kak Zian juga mau sarapan. Maaf ya, rumahku sangat sederhana. Tidak ada tempat untukmu yang terhormat. Kau tidak belok kiri dan pergi. Ngapain di sini? Sebelumnya semua tamu. Kak Waktu, duduklah di sini. Lihat, Xian Ge duduk di sini. Hei, Nana. Semua sayurnya hijau hari ini. Susah 30 tahun. Kuharap keluargaku bisa menjamu kalian dengan baik hari ini. Ini cuma masakan rumahan biasa. Di panci masih ada beberapa hidangan spesial. Nanti akan kuangkat. Xian Ge, cepatlah makan. Nan Kiao. Kalian sehari-hari makan ini? Tidak. Iya, Xian Ge mungkin terburu-buru. Ini sayurannya. Jangan khawatir mereka merawatku dengan baik. Kalau kamu... Merasa tidak enak. Tidak ada yang menahanmu di sini. Nan Kiao, kamu salah paham tentang identitasku. Nan Kiao akan marah. 100.000 sumpah. Kak, kamu bercanda ya? Bagaimana mungkin satu piring makanan ini bernilai 100.000? Ini cuma sayuran dari kebun nenek kakek untuk dimakan sehat dan alami. Coba cicipi acar yang aku buat sendiri. Kakek bahkan kunci acarmu ini barang antik. Keluargamu bukan keluarga biasa ya. Kakek, ini pasti barang bekas yang kamu dapat dari pemulung kan? Nah, apa yang kamu katakan tadi memang benar sekali. Benar, kakek, aku pernah melihat porselen biru putih ini dilelang. Harganya minimal jutaan. Wah, astaga, itu bagus sekali. Kita bakal kaya nih. Sebentar lagi aku. Mau meriksa porselen ini ke ahli. Bisa dijual nanti. Untuk Nang Kiao. Beli emas. Wah, kaya raya, kaya raya. Kakek aku mau makan dulu. Baik, terima kasih. Kakak baik sekali. Aku ingat kantor keamanan ada di sebelah sana, bukan lewat sini. Apa ini kantor direktur utama? Boleh antar Lan Kiu sebentar, ini hari pertama kerjanya. Tidak perlu ditemani, aku bisa sendiri.
Jangan ganggu pekerjaanmu. Jiwan akan menemaniku. Ayo pergi. Jiwan, ayo pergi. Go. Direktur, siapa yang ambil itu? Kapan ditandatangani? Perusahaan ini kan Anda yang urus. Kalau alokasi tenaga kerja luar negeri berdasarkan magang, dia dan istrinya harus dipisah. Wajib dipisahkan mereka berdua. Pak Gu, apakah kamu masih mau pisah setelah semua yang sudah kita lewati bersama? Tidak perlu. Lagi pula mereka tidak punya sertifikat. Kalau tidak saya yang punya. Ini arsip keluarga Shen yang Bapak minta saya selidiki. Keluarga Shen memang tidak bersih. Shen Haiqian sudah banyak memutihkan uang haram untuk Shen Group. Dan saya lihat dia sering ke kasino bawah tanah, pakai uang perusahaan untuk bayar utang. Bolehkah? Dia tak penuhi kewajiban sebagai ayah Nan Kiao. Kenapa aku harus membantunya? Lalu ada Jiang Meifeng, istri Xiang Wu di Shanghai. Kecelakaan ibu dulu mungkin ada keterlibatannya. Aku mengantar mereka satu persatu dengan penuh perhatian. Namun semuanya kini benar-benar sudah berlalu. Jing, Pak Gu, ada dokumen yang perlu tanda tangan Anda. Maaf Pak Gu, aku tidak sengaja. Tidak tahu Anda sedang ganti baju. Ini kan juga bukan suamiku. Gu Yanzhao, ngapain kamu sembunyi? Oh, kamu. Kamu bikin aku kaget. Kukira siapa. Kenapa kamu bisa ada di kantor direktur sambil ganti baju? Aku kan jadi pengawal pribadi Pak Gu. Sibuk sekali ganti baju saat direktur ke toilet. Terus kamu lihat, Kenapa bersembunyi? Aku, Takut disalahpahami? kamu baik-baik saja. Aku tak tahu pekerjaanmu selama ini begitu berat, harus tahan diperlakukan seperti ini. Aku tak. Aku tak seberanimu. Kenapa aku begitu emosional? Apa karena pemegang saham? Memiliki nama yang sama sudah menjadi hubungan apa antara kita. Kalau direktur tahu aku mencuri harimaunya, aku dihukum. Aku sampai lupa hal ini. Tapi kemampuan bisnis Pak Gu memang cukup bagus. Inilah alasan saya selalu menekankan pentingnya cerita. Pak Gu, saya masuk ya. Sepertinya Pak Gu sedang pergi ke toilet untuk keperluan sejenak, jadi mohon ditunggu sebentar saja dan silakan duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Dari suaranya kayaknya begitu. Seharusnya tidak apa-apa, ketua majelis saya. Laki-laki di dunia ini bilang, aku tidak ada yang bisa dipercaya. Aku dan Kak Kian tumbuh besar bersama mereka. Kamu Itu Pak Gu ya? Bukan, saya asisten Pak Gu. Beliau sedang rapat. Saya akan antar Anda. Tapi tadi saya jelas dengar ada suara di sini. Kucing peliharaan Pak Gu sangat pemalu. Pak Gu sangat sayang padaku. Saya antar Anda ke ruang rapat. Syah, suka berulah tanpa alasan. aku marah. Daniel Wu, bajingan ini. Berhenti. Shen Fang, kenapa kamu di sini? Semua ini terjadi karena kau terjebak sendiri. Kenapa aku tidak boleh di sini menyempurnakan? Ke rumah sakit jiwa, naik taksi. Berhenti. Jangan terlalu sombong. Aku peringatkan kamu. Sekarang Pak Gu benar-benar menuruti semua perkataanku. Kah? Lebih baik kau nikahi dia saja. Tidak masuk akal. Aduh, Pak Gu, baik Pak. Gu, berhenti kau. Say, you really don't understand what I'm thinking at all. Jarah nancang, kau sengaja. Betul, sengaja kulakukan. Mata berkedip, tidak melihat. Siapa yang berani menggantungku? Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran. Aku sudah cukup tampan. Hei, orang tua bisa memohon padanya, tapi dia masih menindasku selama 20 tahun lebih. Tinggi badan bertambah, tapi otak tidak. Ketika ada masalah, hanya bisa teriak ayah ibu terus. Wah, hua-hua, ada suara apa? Bu, dia tuh. Aku cuma bilang beberapa kata. Dia langsung meniupku sampai jatuh. Tidak. Tinggi badan bertambah, kemampuan memutarbalikkan fakta pun makin hebat. Adikmu harus selalu kamu kalahi. Paham? Yang bilang kakak harus selalu mengalah pada adik. Lagi pula, dia bukan ibuku. Ibu tidak mungkin punya anak dengan IQ serendah ini. Mengalah. Bisa juga padanya. Bukannya aku sudah menyerahkan calon menantu idamanmu untuknya. Tunggu saja, biar semua orang melihat ini. Ayo semua lihat. Barang anti kalian dikasih topi hijau besar, dialah orangnya. Setelah Shen Dancing menerima mas kawin dari barang anti kalian, dia malah menikah dengan Shou Pinpin dengan bayaran mahal.
Aku tidak terima uang sepeser pun. Siapa yang terima mas kawin harus menikah sampai sekarang. Jujur, direktur gua akan datang. Cepat pergi. Di sini ada apa yang terjadi sebenarnya? Wah, direktur gua, Anda akhirnya datang juga. Jadi Anda adalah direktur gua yang terkenal itu, ya? Memang sesuai rumor jelek dan tidak berguna, rasanya aneh. Ini juga. Ceritanya dia salah orang. Percaya saja aku akan menyelamatkannya. Aku ini direktur gua yang asli. Semua pencapaian perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku. Dia Pak Gu. Dia sudah di sini sejak perusahaan berdiri. Cepat minta maaf kepada Pak Gu. Jangan. Sok jago sendiri. Meskipun Dia dipanggil Pak Gu karena namanya Gu Zhou. Dan ia juga ikut mendirikan perusahaan baru ini karena dia pernah bekerja di proyek konstruksi. Jangan ikut campur. Nanti yang kena masalah justru kita para NPC ini. Shen Lao. Tak kira putri sulungmu jauh lebih cantik dibanding adiknya. Wah, tubuhnya bagus sekali. Yang terpenting adalah kamu sendiri yang suka dan merasa puas dengan hasilnya. Dia istrimu. Sekarang bisa kau perlakukan sesukamu. Namun ingatlah bahwa setiap perbuatan pasti ada tanggung jawab dan konsekuensinya di kemudian hari. kalau berani macam-macam, ku buat kau mandul seumur hidup. Kalian para pengemis, segera serahkan padaku. Uang mahar harus dikembalikan. Aku tak mau mantel ini. Siapa ini? Suami Shenan Kiao, si tukang rongsokan, datang lalu pergi. Pantasan udara di gedung ini langsung berbau miskin. Tuan, Masih ada apa, Gu? Cepat, bersihkan sebelum istrimu pergi. Siapa berani urusi istri gua? Bisa kubunuh. Pak Guo. Pak, aku benar-benar salah. Kamu pasti sangat kecewa padaku. Ku direktur baru. Nanti akan kujelaskan satu persatu bagaimana. mungkin tinggal di stasiun pemulung. Mana mungkin dia direktur Gu. Aku melihat sendiri, keluarganya pakai bana kompang camping. Sungguh. Kalian bodoh beneran atau pura-pura? Seluruh perusahaan tahu keluarga gue mulai dari bisnis rongsokan. Tuan dan Nyonya merindukan masa lalu. Bagaimana bisa kamu bilang tadi tidak mengerti? Aku memang tidak paham. Ingat aku di sini. Kamu masih bilang tidak mengerti. Aku tidak akan pergi. Membeli ranjang. Untuk apa? Ini milik si tua bangka. Dijual pun takkan dapat banyak uang. Mau uang ya. 1 sen pun tak ada. Ada. Lalu seluruh cerita yang panjang ini sebenarnya adalah tentang ibumu. Kenapa dia dapat rumah bagus? Aku yang seharusnya mengurus. Tenang, Pak Gu. Setelah dapat uang mahar si jalang itu, Bu, akan ku cari hadiah yang lebih baik. Bisa kuberi angpau. Tapi kita harus selesaikan beberapa hal dulu. Hei, tunggu sebentar. Aku ini mertua yang keterlaluan. Barusan dia benar-benar. Kau lama tak menunaikan kewajiban sebagai ayah. Tahukah kau penderitaan Nan Kiao? Kalau sudah memukulnya, jangan pukul aku lagi. Benar, setelah ibumu meninggal, ibuku yang merawatmu, aku tahu berterima kasih. Kalau tidak bisa memukulnya, aku pasti bisa memukulmu. Pahu, ini data anak mereka, istri, dan ibu yang baru saja kudapatkan. Komisaris, aku ingin membunuh. Kau malah bicara mesin pembunuh. Perekam ini digunakan saat mereka membunuh ibu dari istri. Pembantu rumah tak tega, lalu merekamnya diam-diam karena takut bermasalah. Lalu diam-diam menyembunyikannya. Aku selalu enggan percaya dan takut menyelidiki kebenarannya. Ibuku sangat mencintaimu. Takut dia tahu dan sedih sendirian di bawah tanah. Tidak perlu banyak orang di sini. Ini urusan keluarga. 2 orang ini bicara. Aib keluarga jangan diumbar. Tidak melewatkan sedikit pun. Sangat tegang. Aku kasih dia uang setiap hari, tapi dia tak kunjung mati. Bisakah aku menikahimu? Kalau begitu cari seseorang, lepaskan bajunya. Harus kutemukan supir terbaring di ranjang. Biarkan dia pergi. Ini perempuan itu racun berikut, bukan urusanku. Aku. Si tua, rumah impianmu hanyalah meja dan ranjang. Apa hubungannya denganku? Kalau tidak, apa yang akan terjadi selanjutnya? Rumah ini yang... Sekarang kebocoran sudah ketahuan, kamu mau kabur, aku kasih tahu kamu harus bertanggung jawab sekarang. Pak Gu. Pak Gu, kamu juga tidak mau ketahuan bos sekitar adalah... Orang bodoh, sudahlah, tanda tangan ini, alihkan risiko ke Nanjing. Ini bagaimana tidak mau?
Langsung bawa ke kantor polisi, aku... Pergi. Bagus sekali. Segera bawa dia ke sini dengan secepatnya. Bukan soal uang. Ini sudah berantakan. Kak, aku udah bahas prinsip kesopanan sama lo. Sulit is indeed quite difficult and challenging. Tolong selamatkan Putri, tolong Tuan Ju. Kakak, aku tidak pernah menyakiti ibumu. Ini urusan antar orang dewasa. Kami dengar saat ayahmu berhutang ke rentenir yang kejam itu, dan kami merasa sangat prihatin mendengarnya. Dia mencantumkan informasi dirimu. Rentenir itu sangat kejam. Oh, maaf, aku tidak memberitahukan identitasku. Tapi kini satu-satunya cara memberitahumu, cara terbaik untuk meminta maaf darimu. Nan Kiao, mau maafkan aku? Kau boleh memarahiku, memukulku, asalkan kau beritahu cara memaafkanku. Kau tersenyum, apakah itu artinya engkau memaafkanku? Tergantung sikapmu. Sebenarnya aku selalu berhutang ucapan terima kasih padamu. Pemerintah seharusnya melakukan ini. Antara suami istri tak perlu sungkan, harus selalu terbuka dan jujur, serta saling memaafkan, karena sebenarnya ini semua hanyalah canda ringan belaka, jadi tidak perlu terlalu serius kok. Bisakah kau bersaing? Kau baik, nanti Kiao. Gila ya, aku sudah menang. Hei, aku tidak percaya ada. Bisa, silakan Kiao. Langsung.